Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miranda Mira, Stambuk F5518180. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Sebelum lanjut, teman-teman sekalian jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu analisis sistem informasi geografis. Di analisis sistem informasi geografis ada apa aja sih sebenarnya? Baik, di sini ada empat fungsi buffer, fungsi overlay, fungsi network, dan fungsi 3D analisis. Yang pertama itu fungsi buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spesial. Buffer dilakukan untuk tipe fitur poligon, polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam suatu satuan yang struktur meter atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada vektor titik, garis maupun poligon yang diseleksi. Salah satu kelebihan dan kelemahan buffer. Salah satunya yaitu kelebihan dulu ya. Kelebihan mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Sedangkan kekurangan, buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Saya akan tunjukkan gambarnya, buffer itu seperti apa. Ini dia, saya akan tunjukkan gambarnya yang ini. Lanjut ke selanjutnya yaitu overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan garis satu peta di atas garis peta yang lain dan menampilkan hasil di layar komputer atau pada plot. Misalkan peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Metode yang digunakan dalam overlay peta yaitu union, irisan, dan identity. Topologinya dari union, identity, interface yaitu yang ini. Ini ada gambar ini dia ada kotak. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beda atributnya, yaitu yang pertama dissolve themes. Dissolve yaitu proses untuk menghasilkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dengan poligon yang berbeda. Input dan output, ini gambarnya. Masukan dan keluaran. Yang kedua, merger themes. Merger themes yaitu suatu proses penggabungan dua atau lebih layer menjadi satu buah layer dengan atribut yang berbeda. Dan atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bertampalan dan layar-layarnya saling menempel satu sama lain. Ini gambarnya input dan output, keluaran dan masukan. Dan ini dia lapisan-lapisannya, lapis sampai lapisan tanah, ini gambarnya. Selanjutnya itu network analysis. Network analysis adalah analisis spesial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan saling berhubung. Adapun keuntungan menggunakan analisis network adalah yaitu mengorganisir data dan informasi secara sistematis, penentuan urutan pekerjaan, dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan, sehingga dari pekerjaan tersebut dapat dihemat tenaga, waktu, dan biaya.
Adapun kegunaan tambahan dari network analysis yang akan dijelaskan sebagai berikut. India. Ini route analysis. Ini route analysis dan ini gambarnya. Metode untuk menentukan rute optimal antara dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Rute optimal ini bisa berdasarkan jarak tempuh ataupun waktu tempuh terkecil. Contoh aplikasi dari route analysis dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambarnya ya. Yang kedua, service area analysis. Metode lain dalam NA adalah service area, yaitu metode untuk memperhitungkan area cakupan dari suatu objek. Cakupan ini didasarkan pada waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu objek melalui jaringan transportasi, dan gambarnya ini bisa dilihat sendiri. Yang ketiga, closed facility analysis. Dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan fasilitas mana yang lebih dekat dari suatu titik, seperti halnya route analysis. Penentuan fasilitas dapat berdasarkan jarak ataupun waktu tempuh. Contohnya aplikasi untuk menentukan fasilitas terdekat adalah sebagai berikut. Ini dia gambarnya dan aplikasinya. Yang keempat, origin destination atau OD matrix analysis. OD matrix analysis adalah analisa untuk menghitung cost, bisa dalam bentuk jarak tempuh atau waktu tempuh antara tiap pasangan origin dan destination. Baik, lanjut ke tiga, yaitu dimensi. Analisis 3 dimensi 3D analisis merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak AR sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi berdasarkan informasi koordinat yang ada pada objek tersebut. Baik, langsung ke materi yang kedua, yaitu GPS. GPS yaitu Global Position System, sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat pada semua kondisi dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem. GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mili DPL. Satelit berada pada dua lintas orbit yang konstan, kecepatan berkisar 7.000 mili per jam. Fungsi GPS yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Ini gambarnya sistem navigasi, sistem yang menandai di mana posisi mereka dan yang menunjukkan kemana mereka pergi serta bagaimana jalan mereka pulang. GPS ini didukung oleh 27 satelit dari data tahun 1998 pada ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi. Setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Masing-masing dilengkapi dengan jam dengan akurasi yang sangat tinggi. Berat satelit 930 kg, panjang 5,1 meter, kecepatan 4 km per detik. Umur satelit 7-5 tahun. Biasa juga ada satelit sampai 10 tahun, tergantung dari satelitnya. Ini gambar satelit untuk mengelilingi bumi, dan yang sebelah atas gambar satelit, yang gambar satelit itu sendiri, yang sebelah bawah gambar satelit ketika dia mengelilingi bumi. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu materi yang terakhir, sistem proyeksi peta. Tujuan sistem proyeksi peta tujuannya dari materi ini yaitu sistem proyeksi peta, jenis proyeksi peta, pemilihan proyeksi peta, dan UTM, Universal Transfer Mekrator. Yang pertama, sistem proyeksi peta. Bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai ellipsoid. Untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2 dimensi perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar 2 dimensi. Pengertian proyeksi peta secara umum adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara
kasaran, berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Jenis proyeksi peta, kita masuk ke jenis ya. Pertama itu menurut bidang proyeksi, yang kedua menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang ketiga menurut ciri-ciri asli tetap dipertahankan. Yang keempat menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Baiklah, sampai di sini saja materi dari 3 materi tadi, yaitu analisis data dalam sistem informasi geografis, GPS, dan proyeksi. Baik, sampai di situ penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.